Halo Sinekrip, kembali lagi bersama saya Rashid Hari, yang kali ini bakalan ngelanjutin rangkaian review JAV yang sempet stop. Anjir, festivalnya udah kelar hampir 2 mingguan loh, udah kelar 10 hari gitu, tapi reviewnya masih nyisa banyak gitu. Saking padatnya jadwal publish dan banyaknya film yang kita tonton pada saat itu. Tapi ya udahlah, nanti kayaknya tinggal dikit lagi sih, tinggal sekitar 1-2 film lagi lah. Nah, yang kali ini mau gue bahas itu adalah salah satu film Indonesia yang paling bikin gue kaget di JAV kemarin, paling mengejutkan. Gue nonton film ini pure karena emang pada saat setiap JAV ada itu gue mau nonton semua film Indonesia yang tayang. Tapi gue gak berharap terlalu tinggi pada saat gue beli tiketnya. Tapi ternyata film ini berhasil ngasih kejutan yang positif gitu. Gak cuma nih gue ya, Arya pun yang nonton di sebelah gue juga mikir, oh gak gue sangka kalau sebagus ini gitu. Well, film yang gue maksud itu adalah karya terbarunya Hanung Bramantyo yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Berdosa, yang diadaptasi dari novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur bikinan Muhyiddin M. Dahlan. Ya mau gak mau lah ya, judulnya diubah biar lebih halus, biar lebih gampang dijual dan gak ribet tentu saja berurusan sama LSF, dan pastinya biar gak memancing terlalu banyak kontroversi gitu. Karena ya bisa lu bayangin, di saat ada sebuah film masuk bioskop terus judulnya Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, udah bisa gue tebak gitu outcome-nya bakal gimana. Bakal banyak orang-orang yang belum nonton atau bahkan gak nonton filmnya sama sekali itu udah komen, udah boykot film ini. Ya ngomongin soal kontroversi nih, dulu ada masa nih dimana Hanung itu identik sama film-film beraroma religi yang sering munculin kontroversi, terutama kontroversi di kalangan ormas ya, ormas yang tidak perlu saya sebutkan namanya di sini. Ya di akhir 2000-an sampai awal 2010-an tuh lah. Di akhir 2000-an kan Hanung tuh ya nggak bisa dibilang senior tapi juga nggak bisa dibilang baru-baru amat lah. Dia kan debut tahun 2005 terus lagi mulai naik. Nah di akhir 2000-an sampai awal 2010-an tuh dia sering munculin kontroversi. Kayak seolah nih tiap Hanung rilis film di TV ada aja berita soal orang marah-marah, orang boykot gitu. Jadi misalkan dia rilis film, yang gue pikirin langsung, oke, keributan macam apa lagi yang akan datang. Di image Hanung di kepala gue adalah orang yang sering memunculkan kontroversi pada saat itu ya. Dan itu bukan hal buruk buat gue, tapi gue tetap mikir, oh ini orang berani juga. Ya jadi film-film kayak Doa Yang Mengancam, Perempuan Berkalung Sorban, Sang Pencerah, Tanda Tanya, semua kan sempat punya kontroversi itu. Tingkat kontroversinya beragam, tapi tetap masing-masing tuh punya level kontroversinya tersendiri. Nah barulah habis itu seiring karir dia juga makin naik, Hanung jadi makin lebih banyak bikin film komersil yang ya bisa dibilang lebih aman lah, nggak kontroversial lagi, dengan kualitas yang sayangnya naik turun sih. Kadang ini nih memang Hanung udah berpengalaman, tapi kadang anjir kok bisa bikin film kayak gitu, naik turun kualitasnya. Dan buat gue itu wajar sih, karena makin tua kan juga dia pasti makin capek gitu ngurusin keributan. Kalau di awal karir umur masih 30-an awal tuh kan pasti masih sangat membara gitu ya, idealisme untuk gue harus mengguncang dunia gitu. Tapi masuk 40-an berkeluarga tuh pasti orang-orang kan juga oke lah, ngapain gue ribut-ribut, lah hidup nyaman untuk keluarga gue gitu. Makanya gue wajar banget, gue maklumi banget perubahannya Hanung. Walaupun kadang tetep sih gue ada rasa kangen sama Hanung yang dulu kadang-kadang. Nah Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini ngobatin rasa kangen itu, ngobatin rasa kangen gue sama Hanung yang dulu, karena ngebawa lagi si sutradara ke mode dia yang lebih nekat, yang siap bikin orang-orang radikal itu kebakaran jenggot. Nah itu gue suka deh makanya. Dan bahkan sebelum filmnya mulai nih ya, sebelum adegan pertamanya muncul, di awal itu udah ada disclaimer tuh, ada kalimat disclaimer yang intinya film ini mengandung konten yang mungkin bakal kerasa ofensif buat beberapa kalangan. Nah dari situ gue udah feeling gue baik soal film ini. Tapi sebelum gue bahas filmnya lebih jauh, seperti biasa gue mau ngucapin makasih dulu ke teman-teman anggota membership Sinekrip, terutama dari Tier Besti dan La Familia. Sampai ketemu ya di live stream bulanan membership nanti malam. Di film ini protagonisnya adalah Kiran, diperanin sama Agni Nihak. Dia ini mahasiswi alim dan cerdas yang keseret masuk ke organisasi Islam radikal. Awalnya sebenarnya dia ngerasa nyaman dengan semua itu, dia cocok sama orang-orangnya, sampai kemudian Kiran sadar soal kemunafikan orang-orang di sana. Nah, naskahnya itu pakai gaya bercerita yang non-linear di sini. Jadi ngajak kita tuh berulang kali lompat dari masa lalu, masa sekarang, masa lalu, masa sekarang gitu. Terus buat ngajak kita ngeliat prosesnya si Kiran yang berubah tuh pelan-pelan dari perempuan religius yang alim jadi pelacur yang cuma nerima klien tuh para politikus yang pakai agama buat ngumpulin suara rakyat. Kenapa kliennya khusus ya? Karena Kiran tuh kayak berambisi ini loh, berambisi buat ngebuktiin kalau banyak orang-orang yang dari luarnya itu kelihatan alim tapi sebenarnya itu munafik
munafik, sebenarnya itu bejat, sebenarnya itu cuma topeng aja, palsu. Nah, ngomongin cara berceritanya nih ya, gaya non-linear tuh emang tricky sih. Bisa munculin efek yang kuat, tapi kalau nggak maksimal eksekusinya malah bisa agak kacau. Dan di film ini eksekusinya tuh nggak selalu mulus, apalagi di part-part awal tuh pas peristiwa dua timeline-nya tuh kayak disusunnya acak, nggak saling melengkapi, nggak saling mendukung antara masa lalu dan masa sekarang. Kayak oke, yaudah yang penting lompat-lompat aja gitu. Dan transisinya juga rada-rada gak mulus di awal, agak kasar. Untungnya tuh gak keterusan sih, makin lama tuh makin oke. Dan akhirnya gaya non-linear tadi malah berhasil jadi keunggulan, jadi alat bantu buat kita penonton tuh memahami dinamika batin si Kiran. Karena kan secara bergantian kita terus ngelihat tuh cobaan yang dia alami, terus dampak yang muncul dari cobaan itu. Nah dari situ kita juga jadi paham kenapa Kiran tuh bisa berubah. Ya gue sendiri gimana ya, kalau ada di posisi Kiran nih, terus orang-orang atau hal-hal yang tadinya tuh gue percaya, sangat gue yakini, tiba-tiba kok berbalik menyudutkan gue, ya mungkin gue juga berubah gitu. Mungkin keimanan gue juga pelan-pelan bakal terkikis kayak si Kiran. Ya intinya Tuhan izinkan aku berdosa ini bertujuan ngelempar kritik ke radikalisme. Itu target sindiran utamanya. Tapi gak cuman soal radikalisme aja yang dibahas, tapi dia juga ngebahas secara spesifik tuh kecenderungan laki-laki, khususnya laki-laki yang punya kuasa buat manipulasi perempuan. Laki-laki yang punya kuasa di sini ada berbagai jenis nih. Ada yang punya kuasanya dalam bentuk religius, misal seorang ustadz. Kayak di sini ada karakter Ustadz Darda yang pengen ngejadiin Kiran tuh sebagai istri kesekian gitu. Gue lupa apakah istri ketiga atau istri keempat. Terus ada juga yang megang kuasa tuh sebagai politikus. Kayak ada karakter yang diperanin Nugi di sini, Alim Suganda namanya. Dia tuh politikus yang sangat dicintai rakyat, alim banget, berbekal agama, tapi sebenarnya bejat gitu. Tapi ada juga nih pemegang kuasa yang nggak punya citra alim, kayak misalkan si Tomo. Itu adalah dosennya Kiran yang kemudian ngebawa dia masuk ke bisnis prostitusi. Nah, orang-orang itu semuanya menyalahgunakan kekuasaan mereka. Mereka adalah laki-laki pemegang kuasa, pemegang kekuatan. Mau itu mereka alim citranya, mau itu citranya nggak alim, sama aja. Image mereka kan baik tuh, ya ulama lah, ya politikus yang dikenal santun lah, dosen yang terpuji lah. Dan karena masyarakat kita tuh ya suka banget sama yang namanya slut shaming ke cewek ya, dan dengan gampang ngasih cap, ya tuh cewek gak bener gitu. Nah Kiran tuh jadi gak bisa semudah itu buat ngelawan orang-orang tadi. Karena pasti jadinya gini, di saat kedua pihak diadu, Kiran terus diadu sama siapapun ya, si Alim Suganda politikus, si Tomo dosen dia, si Ustadz Darda, tuh pasti tetap Kiran yang disalahin. Mau dia ngebawa bukti seperti apapun, mau dia ngasih alasan kayak gimana pun, tetap aja kecenderungan publik bakal gak percaya sama Kiran, bakal lebih memilih buat percaya sama orang-orang tadi, cowok-cowok yang megang kuasa. Nah gimana masyarakat tuh cenderung gak berpihak ke cewek, itu juga dikritik di sini. Dan nanti seiring waktu skala ceritanya tuh makin gede, makin gede, makin gede. Seiring level ancaman yang dialami Kiran juga tuh semakin naik di tengah usaha dia menghukum tadi cowok-cowok pemegang kuasa yang munafik. Pokoknya makin gede dan sampai di titik filmnya tuh nggak lagi pakai pendekatan yang realis. Gue lihat di awal kan cenderung realis ya, cenderung oke, ini cerita soal perempuan alim yang berubah gitu. Tapi makin ke belakang tuh nggak serealis itu, jadi lebih dekat ke arah B-movie, revenge movie, B-movie soal balas dendam yang rada-rada over the top. Tapi gue nggak masalah sih, itu filmnya agak berubah di situ, tapi gue nggak masalah karena itu bikin ini jadi makin fun buat ditonton. Kayak gue tuh bukan nonton film religi gitu di sini, tapi gue nonton ya itu tadi, revenge movie, film-film thriller kelas B yang intinya tuh adalah nunjukin usaha balas dendam karakternya ke orang-orang yang udah nyakitin dia, dan itu fun. Ya tapi gue sadar sih di sini male gaze-nya tuh masih kelihatan banget, kerasa banget ini film soal penderitaan perempuan yang dibikin lewat sudut pandang seorang cowok, itu kelihatan banget. Terus makin ke belakang juga makin banyak narasi yang nggak mulus. Tapi ya overall masih fun, dan pesan-pesan yang coba dia angkat tuh tetap kuat, tetap ngena. Dan gue punya nih adegan favorit gue di film ini. Itu momen pada saat si Kiran tuh ngajak temennya, seorang pecinta alam, naik ke puncak gunung di tengah hujan, di tengah badai, di tengah sambaran petir yang kenceng banget. Dan dia tuh naik ke puncak, terus dia tuh kayak nantangin Tuhan gitu. Dia lihat ke atas sambil angkat tangan dan itu nantang, gue udah mengabdi kepada lu selama ini, terus ini yang lu kasih, penderitaan ini yang lu kasih, dan lu gak ngehukum orang-orang yang so alim itu. Nah dia langsung nantang Tuhan di situ, dan gue wow. Di luar itu adalah adegan yang berani banget, visualnya juga cakep, dan kelihatan dramatis, epic. Itu directingnya Hanung di situ keren sih. Dia kayak nggak takut buat bikin filmnya tuh over the top, dan itu bikin adegan naik gunung tadi kerasa epic banget. Gue suka banget adegan itu karena dieksekusi dengan cakep, directingnya oke, terus berani banget. Siapa lagi yang berani bikin adegan kayak gitu sekarang? Dan pada saat gue nonton adegan itu, gue langsung mikir Hanung sudah kembali gitu gue mikirnya. Ya kalau skor buat Tuhan izinkan aku berdosa, gue kasih 7,5 dari 10 lah.
ini cakep, ini bagus. Sayangnya belum ada tanggal tayangnya. Gue juga belum tahu sih ini tanggal tayangnya kapan. Trailernya juga belum ada. Tapi pokoknya kalau misalkan udah ada tanggal tayangnya dan itu tayang di kota lu, tonton. Dan perlu diingat ya, ini bukan film yang mau menggugah Tuhan, bukan film yang mau mengerdilkan atau mengecilkan kuasa Tuhan tuh enggak. Bukan juga film yang berusaha memotret Tuhan sebagai sosok yang jahat, yang beringas tuh enggak, sama sekali enggak. Ini sebatas cerita yang ngajak kita tuh berpikir buat lebih kritis dalam memandang religiusitas. Bukan soal Tuhannya, tapi soal gimana kita memandang orang-orang yang kita lihat tuh religius. Gak semua hal atau orang yang dari luar tuh kelihatan religius tuh harus langsung kita percaya. Kita harus lebih kritis dulu. Bener kan itu tujuannya untuk agama, untuk Tuhan, atau cuman buat keuntungan pribadi? Nah itu mesti kita lebih banyak pertanyakan. Oke, ya pokoknya misalkan besok filmnya tayang, langsung lu tonton dan lu balik lagi ke video ini, lu komen review lu seperti apa. Atau mungkin ada yang udah nonton film ini karena sempat tayang juga di Jakarta World Cinema Week ya. Jadi misalkan ada yang udah nonton juga di WCW atau di JAV kemarin, bisa share juga opini kalian di kolom komentar. Seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Sinekrip, dan kalau yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, ada nyawer ke Saveria, ada juga gabung membership sesuai dengan tier pilihan kalian. Mantap. Alright, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.